Setelah Babang Tampan Xiaoyan menginap di sekte bunga milik Yun Yun sang kekasih gelapnya, lalu saat ini kita kembali dilanjutkan dengan mantra api yang telah berevolusi menjadi metode Qi peringkat rendah kelas Tian. Tentu saja Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam karena dirinya tidak menduga bahwa untuk berevolusi ke tingkat Tian sebenarnya akan sekeras ini. Bahkan Bone Chilling Flame hanya bisa mendapatkan mantra api untuk mencapai kelas Tian kelas rendah. Selain itu Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatannya saat ini juga berada di level bintang 4 Dozun. Xiaoyan pun menyadari bahwa menelan api dingin tulang kali ini sebenarnya hanya memungkinkan dirinya untuk meningkatkan kekuatannya hanya 2 bintang. Meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental namun hasil seperti ini masih membuat Xiaoyan cukup kecewa. Lalu dirinya pun bergumam, sepertinya dirinya harus secara khusus menemukan api surgawi yang berada di peringkat tinggi saat dirinya menelan api surgawi di masa depan. Xiaoyan pun tanpa sadar menghela nafas lega setelah memikirkan hal ini, dan tidak lama sebuah suara lembut bergema tidak berdaya di samping telinga Xiaoyan yang sedang berpikir keras. Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan melihat wajah cantik yang muncul di hadapannya. Bahkan ada beberapa ekspresi menegur di wajahnya yang cantik dan tentu saja itu sangat memikat. Xiaoyan pun tersenyum kepada Yun Yun sebelum akhirnya tiba-tiba dirinya mengulurkan tangannya dan meraih tangan Yun Yun. Melihat Xiaoyan bertingkah seperti ini di depan umum, tentu saja membuat wajah Yun Yun yang sangat cantik seketika berubah menjadi merah. Xiaoyan pun terkejut saat melihat Yun Yun yang malu-malu. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya membantu Yun Yun untuk melihat segel Doqi di dalam tubuhnya. Yun Yun seketika terkejut setelah mendengar perkataan Xiaoyan, sehingga dirinya terus menatap Xiaoyan dengan agak ragu-ragu hingga sesaat kemudian tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tidak berdaya juga muncul di wajah Xiaoyan saat melihat adegan ini. Kemudian tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dirinya menutup matanya. Saat ini jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh dari Yun Yun. Yun Yun pun mendesah lembut saat Xiaoyan memejamkan matanya, namun wajahnya masih memiliki warna merah memalukan yang tersisa di atasnya. Terlepas dari apa niat Xiaoyan, namun tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum, dan banyak murid bahkan tetua dari sekte bunga ada di bawah, dan bagaimana jika mereka melihat hal ini? Xiaoyan pun perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini ada kesungguhan tambahan di wajahnya karena segel Doqi di dalam tubuh Yun Yun membuatnya merasa terkejut. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, berdasarkan apa yang dikatakan oleh guru bahwa Nenek Hua seharusnya menjadi Dozun elit yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9, lalu Doqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Dozun biasa. Doqi ini sepenuhnya disegel oleh segel yang sangat kuat, dan dengan kekuatan Yun Yun saat ini maka dirinya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan Doqi yang besar dan perkasa ini. Setelah itu Xiaoyan pun melepaskan tangan Yun Yun dan mengangkat kepalanya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Nenek Hua itu benar-benar terlalu berhati-hati, karena segel yang dirinya tempatkan ini benar-benar terlalu kuat. Lalu dengan kekuatan Yun Yun pada tingkat di mana dirinya akan dapat memperbaikinya bisa sedikit lebih cepat, Xiaoyan pun segera berkata akan lebih aman untuk memperbaiki semua Doqi ini sesegera mungkin, karena jika tidak maka ketika Yun Yun bertemu dengan orang yang kuat kemungkinan orang itu akan melepaskan segel Doqi tanpa perawatan yang semestinya untuk hidup Yun Yun. Yun Yun pun sedikit mengangguk saat dirinya mendengar perkataan Xiaoyan. Tentu dirinya mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan membohonginya, namun bukan karena dirinya tidak ingin mempercepat tingkatan penyempurnaan, akan tetapi dirinya benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel tersebut. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Yun Yun tetap tenang dan menyerahkan permasalahan segel kepada Xiaoyan. Tentu dirinya akan menyelesaikan masalah ini sebelum dirinya pergi. Karena jika tidak maka dirinya akan benar-benar tidak bisa tenang di masa depan. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dirinya mengamati pemuda yang tersenyum di hadapannya.
Yun Yun dengan lembut menghirup udara dan dirinya menekan emosinya sebelum akhirnya dirinya berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan keningnya saat dirinya mendengar hal ini dan segera menatap wajah cantik dan bertanya, apakah hal itu diperlukan? Yun Yun pun segera mengangkat matanya yang cantik setelah muncul untuk mendengar nada yang tidak senang yang digunakan oleh Xiao Yan. Dirinya juga melihat kerutan di kening Xiao Yan sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar pun hadir di dalam hati Yun Yun ketika dirinya menetap ke arah Xiao Yan. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun sudah berada di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat, dan sepintas orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan adalah kamar seorang wanita tertentu. Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya akan dengan paksa merobek garis retak untuk membantu penyempurnaan Yun Yun di masa depan. Dan hal ini mungkin akan sedikit sakit dan Yun Yun harus menanggungnya. Yun Yun pun setuju dengan lembut dan pada saat ini wajahnya masih sedikit merah. Dan sampai saat ini bahkan Yun Yun tidak tahu mengapa dirinya tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Sementara itu Xiao Yan tertawa kering saat melihat ujung telinga Yun Yun yang masih merah. Setelah itu dirinya pun dengan lembut menghembuskan nafas panjang dan membuang pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Xiao Yan pun melengkungkan jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang berisi jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul dari jarinya. Saat ini nyala api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api dingin tulang dengan yang lainnya. Ekspresi Xiao Yan pun menjadi serius saat nyala api ini muncul, dan sesaat kemudian jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan sangat cepat. Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu api namun suhu tinggi yang terkandung di dalam api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun dan memperlihatkan kulit putih mulusnya. Kesejukan yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun mendesah. Xiao Yan pun segera berteriak agar Yun Yun tetap fokus dan melindungi pembuluh darahnya sendiri karena Xiao Yan akan memecahkan segelnya. Yun Yun pun dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Saat ini tangan Xiao Yan yang dilapisi dengan nyala api yang menuju punggung Yun Yun. Kulit halus tersebut pun segera mengungkapkan tembakan ungu merah. Dan gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Di bawah kendali Xiao Yan api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana dokinya disegel. Saat ini Xiao Yan bersiap sedikit sebelum akhirnya mengeluarkan teriakan dan menyerang dengan kejam ke arah segel yang kuat. Keduanya pun segera bertabrakan dan tubuh indah Yun Yun berhenti seketika. Doki di dalam tubuhnya pun bergetar hebat pada saat ini, dan gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiao Yan pun menjadi muram karena ketangguhan segel telah melebihi harapannya, dan dengan kekuatannya saat ini mustahil baginya untuk terus menghancurkan segel. Terlebih lagi jika segel itu benar-benar hancur maka doki yang besar dan perkasa yang melonjak keluar akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja tujuannya bukanlah hal ini, karena yang ingin dirinya lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segelnya, dan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan adanya bantuan api surgawi maka seharusnya tidak sulit untuk mencapainya. Saat ini banyak ledakan pun segera terjadi di dalam tubuh Yun Yun dengan sejumlah api yang terus-menerus melonjak ke dalam tubuhnya. Setelah itu api bertabrakan dengan segel keras tanpa takut mati. Lalu banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Sebuah rasa sakit yang hebat juga menjadi semakin parah namun beruntung dirinya sadar bahwa ini adalah masalah yang kritis. Dirinya pun mengatupkan giginya erat-erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Lalu banyak ledakan pun segera terjadi dengan kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun yang memuncak hampir seketika tergambar. Kemudian seteguk darah pun segera dimuntahkan karena kekuatan itu benar-benar terlalu kuat, dan jika bukan karena dirinya telah menggunakan doki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal maka kemungkinan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama benturan ini. Lalu sebuah kejutan melintas di mata Xiao Yan saat jarinya dipaksa mundur, dan mata tertutup Yun Yun juga tiba-tiba terbuka saat dirinya duduk di tempat tidur.
Doki yang kuat pun meledak seolah-olah dirinya adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depannya juga mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Sebuah kegembiraan pun muncul di wajah Yun Yun setelah melihat pemandangan ini dan bertanya, apakah segelnya telah rusak? Dirinya pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke arah Xiao Yan dan menemukan bahwa Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun seketika terkejut saat melihat tatapan Xiao Yan ini, dan dengan segera dirinya pun menundukkan kepalanya sedikit dan wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Tentu hal ini dikarenakan pakaian di tubuh Yun Yun telah benar-benar pecah karena letusan Doki sebelumnya, dan pada saat ini tubuh cantik telanjang sedang duduk mempesona di dalam ruangan, lalu sebuah seruan keluar dari mulut Yun Yun, sementara wajahnya benar-benar merah dan dengan segera tangannya melambai sehingga tiba-tiba angin menari dan selimut lembut dari tempat tidur terbang ke atas sebelum akhirnya benar-benar membungkus tubuhnya yang memikat itu. Saat ini ekspresi Yun Yun menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang indah tersembunyi di dalam selimut, kemudian dirinya mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiao Yan dengan malu dan marah, lalu Yun Yun bertanya, mengapa Xiao Yan masih menonton meskipun Yun Yun saat ini ditutupi oleh selimut, walaupun selimutnya cukup tipis ketika menutupi tubuh indah Yun Yun itu sehingga masih menunjukkan lekukan yang memikat. Xiao Yan pun terbatuk kering dan dirinya menarik matanya dengan cara yang tenang kemudian berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan, karena Yun Yun lah yang telah menghancurkannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah, meskipun biasanya tenang namun bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkan keadaan. Xiao Yan pun tidak berani terlalu terjerat topik ini ketika dirinya melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila, sehingga dirinya pun buru-buru bertanya, bagaimanakah perasaan Yun Yun saat ini? Yun Yun yang masih terlihat agak marah pun segera berkata bahwa dirinya baik-baik saja, dan sebuah garis retak telah robek pada segel oleh Xiao Yan, sehingga saat ini ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel tersebut. Dan kecepatan ini secara kebetulan berada di dalam batas yang bisa dirinya perbaiki. Xiao Yan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata, doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan, dan jika Yun Yun benar-benar dapat memperbaikinya, maka Yun Yun mungkin dapat mencapai ketinggian milik nenek Hua ketika dirinya masih hidup. Terlebih lagi Yun Yun masih muda dan ada banyak ruang untuk Yun Yun memperbaikinya. Lalu jika Yun Yun akhirnya mendapatkan beberapa peluang besar di masa depan maka bukan hal yang tidak mungkin bagi Yun Yun untuk mencapai kelas Doseng. Yun Yun pun tanpa sadar terkejut ketika dirinya mendengar ketinggian legendaris seorang Doseng, dan dengan segera dirinya pun menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena masalah seperti itu terlalu jauh karena hanya dengan mampu melompat ke kelas Dozun selama bertahun-tahun ini saja sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga kepadanya. Xiao Yan pun berbicara dengan nada bercanda bahwa dirinya memiliki cukup banyak musuh di dataran tengah, selain itu masing-masing dari mereka benar-benar sangat ganas, dan jika Yun Yun menjadi elit Doseng di masa depan maka dirinya bisa berlindung di bawah pohon besar milik Yun Yun. Yun Yun pun menatap wajah tersebut yang ditutupi dengan senyum hangat dengan sikap tercengang saat mendengar lelucon dari Xiao Yan. Yun Yun pun segera berkata bahwa dirinya akan memperbaiki doki nenek Hua sesegera mungkin dan dirinya juga akan menghabiskan upaya untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Sementara itu Xiao Yan segera mengeluarkan botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xiao Yan berkata bahwa ini adalah pil meninggalkan api yang telah dirinya sempurnakan, dan masing-masing darinya berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Lalu Yun Yun dapat mengkonsumsinya satu saat dirinya memperbaiki doki dari segel di masa depan, dan ini akan membantu Yun Yun dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan, dan pada saat yang sama ini juga akan memungkinkan doki Yun Yun untuk disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan pun segera meletakkan botol dengan lembut di atas tempat tidur, lalu Yun Yun pun mengangguk sambil menerima botol dan tersenyum tipis. Kemudian Xiao Yan lanjut berbicara bahwa dirinya akan pergi besok,
dan jika Yun Yun akhirnya menemui beberapa masalah yang tidak dapat Yun Yun selesaikan di masa depan, maka dirinya dapat datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencari Xiao Yan. Kemudian tangan yang digunakan untuk memegang botol giok sedikit mengencang ketika dirinya mendengar perkataan Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera berbicara dengan serius bahwa dirinya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, karena jika tidak maka dirinya khawatir dirinya akan menarik para ahli dari Hall of Soul, dan pada saat itu Xiao Yan akhirnya akan melibatkan Sekte Bunga. Meskipun saat ini Yun Yun merasa cemas di hatinya, namun dirinya tetap mengangguk. Lalu dirinya pun dengan lembut berkata, sebaiknya Xiao Yan tetap berhati-hati. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk. Lalu Xiao Yan sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini di mana ada aroma yang tertinggal. Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dirinya melihat punggung Xiao Yan yang pergi. Setelah itu dirinya dengan lembut bergumam, sudah bertahun-tahun tapi dirinya masih saja tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Lalu karena dirinya tidak dapat melarikan diri maka dirinya akan berusaha lagi untuk Xiao Yan. Singkat cerita, setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan pun terus tinggal di dalam Sekte Bunga selama 1 hari. Setelah itu dirinya pun memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ketua pertama dari Sekte Bunga. Setelah itu Xiao Yan dan King Lin pun langsung meninggalkan Sekte Bunga dengan mengendarai 9 suku piton tanah. King Lin pun segera berkata bahwa mereka pada dasarnya telah meninggalkan wilayah pengaruh Sekte Bunga, dan dalam beberapa hari lagi mereka seharusnya bisa mencapai paviliun bintang jatuh. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan tangannya menggosok 9 suku piton tanah di bawahnya. Dan seketika gambar piton penelan surga 7 warna melintas di benak Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya yang menyebutkan nama janda Cailin. Dan saat ini dirinya ingin tahu apakah rahim dari Cailin benar-benar memiliki garis keturunan dari klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan saat dirinya memikirkan Cailin. Lalu dirinya bertanya-tanya, bagaimana juga Ratu Medusa ini yang pernah mengejarnya sampai dirinya terpaksa melarikan diri, dan dengan kekuatannya maka kemungkinan dirinya akan memiliki beberapa lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu. Sementara itu wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya, lalu dirinya pun dengan lembut berteriak memanggil nama tuan muda Xiao Yan. Xiao Yan pun segera pulih setelah mendengar teriakan dari King Lin dan bertanya, apa yang terjadi? King Lin pun segera menjawab dengan lembut sepertinya ada yang salah. Lalu mata Xiao Yan langsung menyipit saat dirinya mendengar hal ini, dan tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, dan pada saat ini mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun yang mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada sedikit pun auman binatang ajaib di pegunungan ini, dan seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Setelah itu Xiao Yan pun perlahan berdiri dan menyuruh King Lin untuk menghentikan 9 suku piton tanah. Setelah itu matanya berhenti di ruang kosong yang tidak jauh di hadapannya, lalu dirinya berbicara dengan lemah, karena ada sosok yang datang. Mengapa sosok tersebut menyembunyikan dirinya, dan mengapa Yao Hua Liang Jun tidak langsung menunjukkan saja dirinya? Ruang di depan Xiao Yan pun menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar, lalu dengan segera beberapa sosok muncul entah dari mana, dan pada saat yang sama aura yang luas dan perkasa juga menyebar dari segala arah. Saat ini ada total 4 orang yang muncul, dan diantara mereka adalah Yao Hua Liang Jun yang berkata, sepertinya persepsi Xiao Yan cukup bagus. Sementara itu 3 orang lainnya semuanya adalah ketua tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu, dan aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liang Jun. Melihat lencana di dada mereka, mereka semua secara mengejutkan berasal dari Sekte Langit yang mendalam. Yao Hua Liang Jun pun segera berkata bahwa Xiao Yan telah merusak masalah penting dari Sekte Langit yang mendalam. Dan apakah Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa dirinya bisa pergi begitu saja? Apakah Xiao Yan berpikir bahwa Sekte Langit yang mendalam miliknya tidak berani melakukan apapun kepada Xiao Yan hanya karena Yao Chen telah maju ke tingkat Ban Seng?
Xiao Yan pun melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh bahwa Yao Hua Liang Jun benar-benar bisa menunggu Xiao Yan begitu lama, karena Xiao Yan berpikir seseorang telah memberitahu Yao Hua Liang Jun mengenai kepergian Xiao Yan. Mata Xiao Yan menoleh ke arah hutan di bawah setelah suara terdengar, lalu sosok muncul dari tempat tersebut dan itu adalah Hu Jin dari Sekte Bunga, dan pada saat ini Hua Jin menatapnya dengan wajah penuh niat membunuh, dan tidak lama seorang tetua berjubah abu-abu yang merupakan pemimpin segera membuka mulutnya. Dirinya menyarankan Xiao Yan agar menyerah saja dan kembali dengan dirinya ke Sekte Langit yang mendalam. Dan karena memandang wajah Yao Chen maka Sekte Langit yang mendalam miliknya akan memperlakukan Xiao Yan dengan baik. Sebuah niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak ketika dirinya lanjut berbicara. Jika Xiao Yan tidak menuruti permintaannya maka tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulang Xiao Yan akan dikuburkan hari ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun memandang kelompok dari Yao Hua Liang Jun dan melirik ke arah Hua Jin yang berada di bawah. Tentu saja reputasi ganas dari Sekte Langit yang mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. Tidak lama setelah itu King Lin segera mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Xiao Yan pun tersenyum tipis dan berkata, apalagi yang bisa mereka lakukan? Karena Sekte Langit yang mendalam sebenarnya telah mengirimkan kekuatan yang begitu besar, maka Xiao Yan berpikir jika mereka sepertinya benar-benar berniat menangkap Xiao Yan. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak di dalam mata Xiao Yan ketika dirinya bertanya, apakah hanya dengan mereka berempat mereka benar-benar sangat meremehkan Xiao Yan? Sebuah senyum perlahan terangkat di wajah Xiao Yan dan segel tangannya berubah sebelum akhirnya mereka pun tiba-tiba berhenti. Aura yang luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi, lalu gelombang demi gelombang panas diam-diam terbentuk yang menyebabkan udara di tempat ini dengan cepat menjadi kering. Ekspresi Yao Hua Liang Jun sedikit berubah saat dirinya merasakan aura Xiao Yan yang saat ini yang telah mencapai tingkat bintang 4 Dozun. Meskipun dirinya sudah mendapatkan kabar tentang hal ini dari Hua Jin namun kejutan di hatinya masih cukup besar saat ini, karena dalam waktu 1 bulan kekuatan Xiao Yan yang telah meningkat 2 bintang, dan kecepatan latihan ini bisa digambarkan benar-benar menakutkan. Setelah itu dirinya pun segera berkata bahwa metode Qi yang dipraktikkan bocah ini benar-benar agak aneh, dan jika mereka menangkapnya kali ini maka mereka bisa memaksanya untuk memberitahu tentang metode tersebut, dan jika dirinya bisa mendapatkan metode Qi seperti itu maka pencapaian dirinya di masa depan pasti akan sangat bagus. Bahkan di dalam Sekte Langit yang mendalam hampir tidak ada orang yang bisa melawannya. Sementara tertua berjubah abu-abu yang merupakan seorang pemimpin segera berkata, hanya bintang 4 Dozun saja Xiao Yan belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang Xiao Yan inginkan di tangan mereka berempat. Lalu dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya dan berkata bahwa ini yang terakhir. Apakah Xiao Yan akan pergi bersama mereka atau mereka harus memukul Xiao Yan setengah mati dan membawa Xiao Yan bersama mereka? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, kulit Xiao Yan saat ini agak kebal oleh karena itu Xiao Yan akan memilih yang terakhir. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu seketika menjadi gelap dan padat, dan dirinya mengangguk perlahan sebelum tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam bahwa bocah ini sangat licik, oleh karena itu serang bersama-sama dan tangkap dirinya terlebih dahulu. Yao Hua Liang Jun dan 2 lainnya mengangguk ketika mendengar hal ini. Sementara itu sebuah kesungguhan muncul di wajah King Lin ketika dirinya berkata bahwa dirinya akan memblokir salah satu dari mereka, sementara pelacur di bawah ini akan ditangani oleh 9 suku piton tanah. Setelah suaranya terdengar lampu hijau melintas di mata hijau gioknya, dan ada lebih dari belasan sosok muncul di langit dengan tertib. Dengan segera mereka pun bergegas menuju ke arah Hua Jin di bawah atas perintah King Lin. Setelah melepaskan semua ahli yang disegel di matanya, King Lin juga menjadi muram. Lalu kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat, dan mengikuti perubahan segelnya aura ganas dari zaman kuno juga perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar di dalam tubuh King Lin,
Xiao Yan pun mengerti bahwa King Lin sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular surga kuno, dan tidak lama Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan 11 boneka muncul dalam sekejap. Lalu dalam sekejap mata mereka telah membentuk formasi dan energi ditransfer dengan cepat dan menyebabkan warna emas gelap pada Sky Demon Puppet menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dirinya seharusnya bisa melawan 2 bintang 6 Douzun setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Sementara King Lin saat ini hanya mampu menahan 1 orang. Namun pihak lain masih memiliki 3 bintang 6 Douzun, oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa memanggil Sky Demon Puppet dan bertarung sementara. Meskipun Sky Demon Puppet hampir tidak bisa bertarung dengan Douzun bintang 6 dengan kekuatannya, namun itu masih bisa menunda waktu, dan tidak lama tubuh King Lin pun bergegas keluar seperti kilat setelah dirinya berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan menyerang terlebih dahulu. Keganasan yang merembes ke langit juga menyebabkan 4 kelompok pria Yao Hua Liang Jun memiliki perubahan ekspresi. Tetua berjubah abu-abu melirik ke arah King Lin dan bergumam, sungguh tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga sulit untuk dihadapi. Dirinya pun menyerahkan King Lin untuk dihadapi kepada saudara keempat, seorang lelaki tua yang agak kurus pun mengangguk dengan wajah teduh, dan segera tubuhnya bergerak dan muncul di hadapan King Lin. Meskipun begitu dirinya tidak mengatakan apa-apa lagi saat Doki yang gelap dan dingin keluar dari telapak tangannya. Setelah itu telapak pun dengan kejam menghantam ke arah King Lin dan pertempuran di antara mereka segera meletus. Sementara mata lelaki tua berjubah abu-abu bersama dengan orang yang tersisa segera membentuk cincin mengelilingi Xiao Yan, dan dalam prosesnya 3 Doki besar dan perkasa segera melonjak keluar. Lalu dengan ketiga sosok tersebut yang bergegas menuju ke arah Xiao Yan, sebuah serangan ganas tersebut secara langsung menyebabkan seluruh ruang menjadi padat, bahkan punggung Xiao Yan pun bergetar dan sayap tulang hijau merah segera memanjang dari dirinya. Setelah itu tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan dengan jentikan jarinya Sky Demon Puppet berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Kemudian Xiao Yan segera mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng perubahan tahap pertama, kedua, dan ketiga, sehingga Doki di sekujur tubuhnya terus melambung saat itu juga dan dalam waktu singkat telah menembus level bintang 4, dan sesaat kemudian kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yao Hua Liang Jun. Lalu pria tua berjubah abu-abu yang disebut dengan Sain Luo Guizun mengerutkan kening ketika dirinya melihat aura Xiao Yan yang melonjak, sehingga dirinya pun segera menginstruksikan semuanya untuk segera menyerang ke arah Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas dari Yao Hua Liang Jun, Xiao Yan saat ini hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kipas lipat tajam tersebut. Lalu tangan kanan Xiao Yan mengepal sebelum dengan kejam menghantam kepala Yao Hua Liang Jun. Kemudian dirinya pun segera membalik pergelangan tangannya dan kipas lipat di tangannya benar-benar terbuka dengan suara robekan. Setelah itu kipas pun dengan paksa menerima pukulan keras oleh Xiao Yan. Lalu api ungu coklat yang berisi putih pekat tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Dan setelah itu api pun menempel di atas kipas lipat dengan ganas dan dengan cepat menyebar ke tubuh Yao Hua Liang Jun. Lalu nyala api pun dengan cepat menyebar dan lengan Yao Hua Liang Jun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun reaksinya juga cukup cepat, karena ketika api menyebar Doki yang besar dan perkasa juga meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak secara eksplosif. Namun pemandangan yang aneh segera muncul ketika Doki menyentuh api, dan orang bisa melihat bahwa Doki yang bersentuhan dengan api akan berubah menjadi zat seperti kristal es dalam sekejap. Oleh karena itu dalam waktu singkat lengan Yao Hua Liang Jun ditutupi oleh lapisan kristal es tebal di depan matanya yang terkejut. Sebuah perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan ekspresi Yao Hua Liang Jun berubah drastis dan berpikir bahwa api surgawi ini benar-benar aneh, sehingga tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Dan jika dibandingkan dengan sebulan yang selalu api surgawi milik Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat dan misterius. Sementara itu Xiao Yan yang baru saja akan mengejar Yao Hua Liang Jun tiba-tiba dikejutkan dengan satu serangan, dan ketika sosok tua melintas dan muncul di hadapannya,
lalu wajahnya yang teduh mengandung jejak dingin yang pekat. Sebuah tangan hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu yang membawa semacam perasaan berbahaya saat meraih kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Si pria pun segera berteriak agar Xiao Yan mencoba dan menerima tangan 9 neraka dari sosok pria tersebut. Sementara itu nyala api buru-buru berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Dan setelah itu Xiao Yan tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan dan bertabrakan dengan tangan hitam Sain Luo Guizun. Saat ini Octane Blast dilepaskan dengan angin di sekitar tinju yang tiba-tiba menjadi tajam saat bertabrakan dengan tangan hitam gelap yang besar. Suara mengejutkan tiba-tiba terdengar dan kekuatan beriak juga menyebar dengan cepat. Bahkan ruang di sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Kemudian Luo Guizun pun gemetar dan kaki mereka mundur beberapa langkah. Kejutan melintas di mata Sain Luo Guizun karena telapak tangannya berakhir imbang dengan tinju dari Xiao Yan. Lalu matanya segera beralih ke arah Yao Hua Liang Jun yang pada saat ini dengan cepat memadamkan api di sekitarnya. Meskipun dirinya tampak sedikit sengsara, namun kobaran api itu tidak terlalu membahayakan, karena kekuatan bintang 6 Dozun bukan hanya untuk dipertunjukkan. Sementara itu Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya ke arah pertarungan di mana King Lin berada, dan dengan kemampuannya saat ini maka ahli dari Sekte Langit yang mendalam tidak dapat melakukan apapun kepada King Lin. Sementara itu Sky Demon Puppet secara alami berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengan ahli dari Sekte Langit yang mendalam. Sementara di sisi lainnya banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Xiao Yan pun segera mengerutkan keningnya dan menyadari bahwa situasi kali ini memang sedikit merepotkan. Sementara tawa dingin segera terdengar di depan Xiao Yan saat dirinya mengerutkan keningnya. Lalu dirinya mengangkat kepalanya dan melihat Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun bergegas pada saat yang bersamaan. Niat membunuh yang sangat kuat juga melintas di wajah mereka. Xiao Yan pun menghela nafas panjang dan ekspresinya kembali tenang. Lalu Doki yang besar dan perkasa dengan cepat berputar di dalam nadinya, sebuah kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan cepat beredar di dalam otot Xiao Yan. Sementara itu dua pilar Doki yang luar biasa ganas memotong udara dan mereka disertai dengan raungan memakan telinga, saat mereka secara eksplosif bergegas menuju ke arah Xiao Yan, sehingga menyebabkan ekspresi Xiao Yan muram saat dirinya menghadapi serangan gabungan tersebut. Meskipun begitu dirinya pun langsung mengepalkan kedua tangannya dan api ungu coklat di telapak tangannya mengandung sedikit warna putih pekat saat mereka meledak secara eksplosif. Setelah itu mereka membentuk dua tangan api besar dan secara paksa bertabrakan dengan pilar Doki dan ledakan yang mengguncang bumi segera meletus. Saat ini Doki perlahan meluas melintasi langit dan menyebabkan ruangan untuk membentuk bentuk ilusi yang terdistorsi. Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun bergandengan tangan ketika mereka mengeluarkan teknik tangan 9 neraka dan air mata angin jahat, dan banyak serangan Doki yang tidak tertandingi terus-menerus dicurahkan. Lalu mereka dengan liar terbang menuju ke arah Xiao Yan dan jelas bahwa keduanya bermaksud mengandalkan jumlah mereka untuk secara paksa menggiling Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pun berubah ketika dirinya menghadapi dua serangan gila ini. Akan tetapi Doki yang kuat juga dilepaskan sesuka hati Xiao Yan, sehingga pada saat ini dirinya pun segera mengeluarkan teknik Flame Splitting Tsunami dan Open Mountain Seal. Lalu banyak ledakan seketika terjadi dan langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intensif ini. Sebuah energi cerah dan indah meledak seperti kembang api. Melihat Xiao Yan yang semakin ganas, membuat Sain Luo Guizun juga mulai mengerutkan keningnya, karena pertarungan yang berkepanjangan seperti itu juga telah menghabiskan Doki mereka sampai batas yang menakutkan. Tentu mereka berdua bisa merasakan bahwa Doki di dalam tubuh mereka telah sangat berkurang, namun Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Setelah itu Sain Luo Guizun pun tiba-tiba berteriak memanggil nama Yao Hua Liang Jun. Sebelum akhirnya Yao Hua Liang Jun sedikit mengangguk, lalu aura di sekujur tubuh mereka tiba-tiba berubah dan keinginan membunuh yang sangat kaya perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka.
Xiao Yan pun mengerutkan kening saat merasakan aura membunuh mereka yang tiba-tiba berubah menjadi seperti iblis, dan perasaan seperti ini tidak asing bagi Xiao Yan. Setelah itu aura pembunuh dengan cepat menyebar dan mata Sain Luo Guizun tiba-tiba melebar, lalu dirinya dengan tajam berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik tangan iblis persembahan surga. Setelah itu sebuah kabut pembunuh seperti zat mengepul dan kabut berbentuk sekelompok awan gelap. Lalu sebelum awan gelap bergerak dan tangan hitam pekat berukuran 100 meter tiba-tiba keluar, setelah itu tangan besar tersebut pun bergegas ke Xiao Yan. Xiao Yan hanya tertawa saat mempelajari tangan besar yang meraihnya dari segala arah, lalu tubuhnya pun bergetar dan seketika gelombang serupa dari keinginan membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat, dan dalam sekejap tangan hitam gelap lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu tangan tersebut pun bergegas dan bertabrakan dengan tangan besar yang mengarah ke arah Xiao Yan. Saat ini keduanya pun bertabrakan, namun tidak ada ledakan yang keras yang muncul dan hanya terdengar sedikit suara terendam. Saat ini niat membunuh menyebar luas dan nafas dari Sain Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun menjadi lebih berat. Tentu hal ini karena setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini, ekspresi Sain Luo Guizun pun dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan, karena keterampilan Dou yang digunakan oleh Xiao Yan sebelumnya jelas sama dengan yang mereka keluarkan. Sehingga dirinya pun segera berkata bahwa Xiao Yan benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte pamungkas dan paling dijaga dari sekte langit yang mendalam, yakni tangan setan persembahan surga. Xiao Yan pun hanya tersenyum setelah melihat keterkejutan di wajah mereka berdua, karena yang kita tahu jika segala teknik yang ada di benua ini tentu saja sudah diperjualbelikan di warung Bude Yanti secara bebas, dan pastinya semua orang bisa kasbon untuk mendapatkan teknik tersebut.